Apabila terjadi tolak belakang pendapatnya ulama terdahulu dengan ulama yang terkemudian, maka yang harus didahulukan oleh kita adalah pendapatnya ulama mutaakhirin. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Kenapa? Karena pendapatnya ulama mutaakhirin itu menjelaskan kepada pendapatnya ulama mutaqaddimin. Jadi di sini yang harus kita pakai pendapat ulama mutaakhirin bagi orang yang mempunyai kewajiban mengqadha salat fardu, ya, harus mempergunakan waktu senggangnya untuk mengqadha salat. Kemudian jika sekiranya belum semuanya dapat diqadha, diharamkan baginya menunaikan segala bentuk salat sunnah. Adapun dasar dalilnya kewajiban mengqadha salat yang ditinggalkan dengan sengaja itu adalah sebagai qiyas aulawi atau al-qiyasul jali, ya, al-qiyasul jali atau al-qiyasul aulawi, ya, atau al-qiyasul aula, di mana hukumnya dipersamakan kepada salat yang ditinggal dengan ada uzur, ya. Karena Rasulullah SAW itu memerintahkan para sahabat yang meninggalkan sholat sebab ada uzur. Uzur sholat cuma dua. Yang pertama adalah lupa, yang kedua karena ketiduran. Redaksi hadisnya yang pertama bisa kita lihat. An Anas bin Malik qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man nasiya sholatan falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik, muttafaq alaih. Barang siapa yang lupa sholatan akan sholat, falyusalliha, maka hendaklah ia tunaikan sholat tersebut. Idza dzakaraha, apabila ia ingat. La kafarata, tidak ada penembus laha bagi sholat yang terluput dengan sebab lupa tadi, illa dzalik, kecuali dengan menunaikannya, dalam artian mengqadha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada hadis idza raqada ahadukum minas sholati aw ghafala anha falyusalliha idza dzakaraha fa innallaha yaqul aqimis sholata lidzikri, rawahu Muslim. Apabila kalian ketiduran, apabila kalian itu meninggalkan sholat tersebab ketiduran atau meninggalkan sholat karena lupa, maka hendaklah sholat itu kalian tunaikan apabila kalian mengingatnya. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, aqimi sholata lidzikri, hendaklah engkau tunaikan sholat lidzikri, untuk mengingatku. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian ada hadis yang ketiga, an Qatadah, daripada Sayyidina Qatadah, di mana para sahabat datang kepada Rasulullah. Para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah terkait sholat yang terluput disebabkan ketiduran. Maka Rasulullah menjawab, annahu laisa fin naumi tafritun, inna tafrit fil yaqzah, fa iza nasiya ahadukum sholatan aw nama anha falyusalliha iza dzakaraha, rawahu Tirmidzi wan Nasa'i. Annahu, bahwasanya hal ihwal laisa fin naum, bukanlah dalam tidur itu sebuah keteledoran. Innama tafritu, tidak lain hanya saja keteledoran itu di saat dalam terjaga. Apabila kalian lupa meninggalkan sholat, atau meninggalkan sholat karena lupa, atau terluputnya sholat karena ketiduran, hendaklah kalian tunaikan sholat tersebut ketika kalian mengingatnya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. 3 redaksi hadis ini adalah perintah Rasulullah kepada para sahabat untuk mengqadha sholat yang terluput karena ada uzur. Uzur pertama yaitu karena kelupaan, yang kedua karena ketiduran. Jadi hukum fikihnya uzur salat cuma ada 2, yang pertama adalah lupa, yang kedua ketiduran. Nah, mantuk daripada hadis ini sasarannya adalah perintah qadha kepada orang yang terluput salat sebab ada uzur, itu mantuknya. Sedangkan mafhumnya, arti tersirat sasarannya adalah yang terluput karena ada udzur saja wajib untuk mengqadha,
apalagi yang tidak ada uzur. Maka ini dalam usul fikih dinamakan babut tanbih bil adna ilal a'la. Ya, babut tanbih bil adna ilal a'la yaitu bab memberikan perhatian dengan yang kecil kepada yang besar. Jadi alhasil kesimpulannya adalah orang yang meninggalkan sholat atau terluputnya sholat karena ada uzur saja wajib diqodho, terlebih sholat ditinggalkan dengan sengaja, jelas itu wajib diqodho. Nah, ini namanya qiyas aulawi atau al-qiyasul jali, ya, ala toriki fahwal khitab. Dan ada hadis Rasulullah, fadainullah ahaku ayyuqdo, rawahu Muslim. Hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk diqodho. Nah, Allah perintahkan kita sholat, kemudian kita terluput sholat, berarti kita punya hutang kepada Allah. Hutang kepada manusia saja wajib diqodho, apatah lagi kalau hutangnya kepada Allah. Ahaku ayyuqdo, hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Lantas, jika sekiranya kita mendengar ada seseorang yang mengatakan bahwa sholat yang ditinggalkan dengan sengaja tidak wajib diqodho, maka pendapat yang itu ya tidak perlu kita pedulikan. Kenapa? Karena kata Imam An-Nawawi, orang yang mengatakan bahwa sholat yang ditinggalkan dengan sengaja tidak wajib qodho itu adalah Imam Muhammad bin Ali bin Hazm, di mana pendapat Imam Muhammad bin Ali bin Hazm terkait tentang tidak wajib qodho terhadap sholat yang ditinggalkan dengan sengaja itu adalah pendapat yang melawan kepada ijma ulama, dan pendapat tersebut adalah pendapat yang batil. Nah, itu perkataan Imam An-Nawawi dicatat dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, juznya kalau tidak salah juz ketiga, ya, halaman 68. Kalau ibaratnya seperti ini. Ajma'al ladzina yu'tadu bihim anna man taraka sholatan amdan lazimahu qada'uha wa khalafahum Abu Muhammad Ali ibn Hazmin. Qala la yuqaddaru ala qada'iha abadan wala yasihu fi'luha abadan. Qala bal yuksiru min fi'lil khair wa tatawwa liyaskula mizanuhu yaumal qiyamah wa yastaghfirullah wa yatubu wa hadzal ladzi qalahu ma'a annahu mukhalifun lil ijma'i batilun min jihatid dalil. Telah berijma para ulama mu'tabar bahwa sesungguhnya orang yang sengaja meninggalkan sholat fardu wajib baginya untuk mengqodhonya. Hal ini berbeda dengan Imam Muhammad bin Ali bin Hazm. Kata beliau, orang yang sengaja meninggalkan sholat fardu tidak wajib mengqodhonya. Bahkan kalaupun diqodho tidak sah mengqodhonya. Ya, tidak sah hukumnya. Tetapi sebaiknya ia memperbanyak melakukan kebaikan dan memperbanyak menunaikan sholat sunnah, agar kelak di hari kiamat timbangan kebaikannya menjadi lebih berat. Kemudian ia harus beristighfar memohon ampunan kepada Allah dan ia bertobat. Pendapat beliau ini, kata Imam An-Nawawi, adalah pendapat yang melawan atau berlawanan dengan ijma ulama, dan ditinjau daripada dalilnya dinilai batil. Ya, sekali lagi, pendapat Imam Ibnu Hazm adalah pendapat yang melawan ijma ulama dan dinilai batil ditinjau dari sudut dalil. Maka oleh karena itu, ya, orang yang tidak mewajibkan mengqodho sholat yang ditinggal dengan sengaja, bahkan menghukumi tidak sah, itu adalah pendapat Imam Ibnu Hazm. Dan kita jangan menganggap sesat Imam Ibnu Hazmnya, tetapi pendapat yang itu, kata Imam An-Nawawi, pendapat batil. Jadi kita jangan mengikuti pendapat tersebut. Karena pendapat ulama Syafi'iyah, orang yang masih mempunyai qodho sholat, sepanjang qodhonya belum ditunaikan, wajib menunaikan sholat sunnah. Baik sholat sunnah mutlak ataupun yang lainnya. Tapi bagaimana jika dikerjakan padahal kita masih mempunyai kewajiban qodho sholat? Contohnya seperti si Zaid itu, ya, waktu subuh sudah dibangunkan oleh istrinya atau oleh emaknya,
tetapi dia tidak mau bangun, kemudian bangun-bangun jam 8 siang. Nah, harusnya si Zaid itu ya, kalau jam 8 siang tersebut waktunya senggang, harusnya si Zaid tersebut wajib segera mengqadha sholat subuh. Ini malah dia ambil kopi kemudian ngerokok ya. Kemudian setelah itu dia mandi kemudian berwudu, langsung menunaikan sholat sunnah duha. Nah, kata Imam Ibnu Hajar, tadi dia punya kewajiban mengqadha sholat subuh. Nah, harusnya dia wajib mendahulukan mengqadha subuh, tapi dia ini malah mendahulukan menunaikan sholat sunnah duha. Nah, sholat sunnah duhanya tetap sah, tetapi hukumnya haram. Kenapa? Karena dia itu mendahulukan yang sunnah, mentakhirkan, menunda yang wajib. Nah, jadi tetap sunnah tapi tetap sah tetapi hukumnya haram. Itu duhanya sah tapi hukumnya haram. Disebut asihah ma'al hurmah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kemudian kurang dapat dipahami, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.